nggak mampu mengkomunikasikan apa yang kita miliki ke si HRD atau ke si pewawancara, mereka kan nggak akan pernah tahu apa yang kita miliki. Termasuk kemampuan dan juga kompetensi yang kita miliki. Seperti saya sekarang nih ketemu sama teman-teman, saya nggak tahu nih Mbak Eva Nurjana sifat atau karakternya seperti apa, kemampuannya apa. Saya juga nggak tahu nih Mbak Desi ini sebenarnya ahlinya di bidang apa sih, gitu ya. Jadi si pewawancara juga sama. Mungkin mereka akan membaca CV kita ya, atau melihat sertifikat-sertifikat gitu ya yang atau ijazah-ijazah kita. Tapi alangkah lebih baiknya ketika misalnya kita diwawancara, itu kita jelaskan lagi. Jelaskan lagi dengan kata-kata yang menarik gitu ya, dengan terlihat seperti antusias gitu ya, semangat gitu pas ngasih tahu atau pas mengkomunikasikan kemampuan atau kompetensi yang kita miliki tadi gitu ya. Kemudian apalagi selain itu? Nah, selain diwawancara, nanti misalnya udah masuk kerja, udah mulai kerja, biasanya nanti juga kan teman-teman akan diminta untuk presentasi, apalagi yang bekerjanya mengambil marketing gitu ya. Marketing, customer service. Nah, biasanya nih yang seperti yang garda depan dari perusahaan nih biasanya harus pandai berkomunikasi. Benar nggak? Mungkin ada ya di antara teman-teman yang ikut yang pernah punya pengalaman kerja di bagian marketing atau customer service atau call center gitu ya. Ini biasanya nih yang bagian garda depan nih harus memang pandai banget untuk berkomunikasi. Karena nanti yang akan ketemu pertama kali sama klien kan biasanya si customer service misalnya gitu ya, atau si marketing ini gitu ya sebelum mereka masuk ke perusahaan kita gitu ya. Nah, kita sebagai marketing harus tahu apa dulu produknya ya, harus hafal betul, harus tahu betul nih keunggulan dan kira-kira kelemahan produk kita apa, keunggulannya apa. Nah, nanti pada saat presentasi, apakah mungkin kita menjelaskan kelemahannya misalnya? Kan nggak mungkin ya. Itu bunuh diri namanya ya. Yang ada mereka nggak mau join sama kita gitu. Makanya kita harus tahu betul nih kira-kira produk kita nih speknya seperti apa aja. Terus keunggulannya apa aja. Nah, ini nanti yang akan dipresentasikan. Untuk presentasi kan ada dua jenis ya, maksudnya ada yang formal dan juga ada yang informal. Kalau yang formal biasanya kayak di ruang meeting, ada peserta atau audiensnya, kemudian kita sebagai moderator atau ada moderator, ada pembicaranya, biasanya gitu ya, ada atasan mungkin atau ada klien gitu, ada orang-orang penting lah di dalamnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sedang informal, misalnya Mas Daniel nih sebagai marketing ketemu langsung sama si kliennya hanya berdua atau bertiga misalnya gitu ya. Terus biasanya jelasin produknya pas waktu makan siang gitu ya biasanya atau misalnya di kafe gitu ya sambil ngobrol-ngobrol biasanya gitu yang tidak terlalu formal biasanya gitu ya untuk menjelaskan produk-produknya supaya ini juga kan kalau biasanya kalau kita santai dalam menjelaskan biasanya kita nggak akan ada grogi-grogi ya. Jadi mudah-mudahan nggak blank gitu ya, mudah-mudahan juga nggak merekanya juga bisa paham dan juga menerimanya dengan enak kalau misalnya suasananya santai dibanding dengan kita mungkin misalnya kalau emang bener-bener harus betul-betul formal gitu ya menjelaskan si produk-produk tadi, itu persiapannya harus jauh lebih matang lagi gitu ya. Kemudian selain presentasi apalagi nih? Jangan lupa nih teman-teman ketika nanti wawancara juga teman-teman harus bisa menjual ya. Menjual dalam tanda kutip menjual kemampuan kita. Menjelaskan nih sama si pewawancara, "Nih loh, saya namanya Lydia, Bu, Pak. Saya nih punya kompetensi A, B, C, D. Saya nih ahli loh, Pak, Bu, dalam bidang A, B, C, D." Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Jadi jangan sampai pas besok diwawancara, kita masih mikir nih pas ditanya sama si pewawancaranya, "Mbak Karisma ini lulusan apa ya?" Misalnya gitu ya. "Oh ya Bu, saya lulusan misalnya teknik industri." Oh, dari teknik industri. Terus ini, coba deh ceritain Mbak Karisma tuh orangnya seperti apa ya? Misalnya gitu ya. Terus kita bingung, kalau ditanya kayak gitu cerita apa ya? Jadi jangan sampai ketika pada saat wawancaranya udah besok wawancara kita datang terus kita ditanya pertanyaan seperti itu, terus kitanya nggak tahu mau jawab apa, karena nggak ada persiapan gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi karena kan untuk wawancara ini momen yang amat sangat penting ya untuk kita memasuki dunia kerja. Bahkan, bisa dibilang sebagai penentu lah gitu ya, sebagai penentu nih kita nanti diterima atau enggak. Setelah melakukan rangkaian tes-tes biasanya kan ada tes segala macam, selesai terus akhirnya nanti diwawancara. Tujuannya untuk apa sih wawancara ini? Ada yang udah pernah ikut tes wawancara belum? Yuk tunjuk tangannya boleh, nggak apa-apa, nggak diapa-apain kok, cuma ditanya aja. Ada yang udah pernah ikut tes wawancara nggak? Udah ada?
Jangan dimatiin kamera videonya ya. Nggak diapa-apain kok. Ditanya langsung gini langsung dimatiin. Oke nih, ada yang dada-dada nih. Silakan di unmute Mas Dino. Mana orangnya? Loh, dengan Mas Dino Putra silakan, mana wajahnya ya ini? Belum kelihatan nih, Mas. Oke, wah ini perempuan atau laki-laki ya? Kenapa ditutupin? Laki-laki, Mak. Oh, laki-laki. Kenapa pakai ditutup-tutupin gitu ya? Gitu. Oke, Mas Dino udah pernah dites wawancara ya? Belum, Mak. Loh, kenapa tadi dadah-dadah? Oke, saya coba cari ke yang lain dulu ya, yang udah pernah ikut tes wawancara. Oke, terima kasih Mas Dino. Silakan yang sudah pernah ada? Yang pernah ikut tes wawancara? Oke, ini Mbaknya silakan di unmute ya. Namanya siapa? Namanya Arsike. Diaktifkan dulu mic-nya silakan. Namanya Aci. Namanya Aci, tapi di sini di videonya namanya Arsi. Oke. Nanti untuk kedepannya diganti dulu ya, sebelum kan biasanya kalau untuk mau join meeting biasanya suka ada nama tuh di bawahnya. Nanti tolong diisi dengan nama pribadi ya untuk kedepannya kalau misalnya nanti ikut webinar lagi, oke? Kenapa? Mbaknya lagi di mana ini? Oke. Lagi di rumah. Oke, Mbak Aci, ini untuk kedepannya nanti namanya tolong diganti dengan nama pribadi ya. Jangan menggunakan nama yang lain, oke? Nanti pas sign in ya kalau misalnya ikut webinar lagi, oke? Dengan Mbak Aci ya, udah pernah ikut tes wawancara ya? Iya. Waktu tes wawancara yang ditanyain apa aja sih, masih inget nggak? Masih berapa? Oke, apa aja tuh pertanyaannya? Mengapa tertarik mendaftar di bidang yang saya daftar? Oke, di posisi yang dilamar tersebut, yang kosong itu ya. Kenapa? Terus jawabannya apa waktu itu Mbak Aci jawabnya apa? Karena memang lupa jawabannya. Lupa jawabannya apa karena memang sesuai dengan background pendidikan atau memang misalnya sebelumnya udah pernah punya pengalaman? Dengan pendidikan. Oke. Sudah punya pengalaman ya. Udah punya pengalaman di bidang yang sama gitu. Ya. Kalau boleh tahu waktu itu lamar kerjanya di apa? Bidang apa? Sekolah. Oh, di sekolah ngajar. Iya. Berarti background pendidikannya keguruan gitu ya? Iya betul. Ilmu keguruan. Oke. Kalau ngajar berarti presentasinya udah bagus ya? Karena setiap hari kan kalau sebelum pandemi kan ngajarnya setiap hari ya kan. Terus presentasi di depan anak-anak atau murid-muridnya. Berarti udah lancar ya kalau untuk presentasi ya. Lumayan lah ya. Oke, makasih Mbak Aci ya. Saya mute lagi nih. Nggak diapa-apain kan? Cuma ditanya aja. Yuk, siapa lagi yang udah pernah tes wawancara? Silakan. Oke. Boleh di unmute ya dengan Mbak Lydia. Ya. Oke, salam kenal nih Mbak Lydia. Waktu diwawancara kira-kira pertanyaan apa aja sih? Coba di-sharing sama teman-teman nih. Siapa tahu ada yang baru fresh graduate kan, belum pernah wawancara gitu. Silahkan. Kalau wawancara yang tadi seperti Mbaknya bilang, di situ kayak kesempatan kita untuk memasarkan diri kita, kemampuan yang kita punya. Udah pernah 3 atau 4 kali wawancara, salah satu pertanyaan yang pasti ditanyakan itu terkait apa kelebihan dan kelemahan. Itu cara kita juga untuk tadi memasarkan diri, betul. Terus ditanya nggak pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, biasanya gitu ya? Kebetulan kan saya itu graduate-nya 2 tahun yang lalu. Waktu pertama kali, waktu fresh graduate itu memang ditanyakan setiap interview ditanyakan seperti itu. Waktu kerja yang kedua, interview juga ditanyain juga karena memang background saya itu hospitality di hotel. Oke. Gitu. Ditanyain ya, berarti pengalaman. Kemudian biasanya bisa kerja sama nggak nih sama tim biasanya gitu ya. Suka kadang ada nggak sih yang aneh, pertanyaan yang aneh menurut Mbak Lydia kayaknya ih kok gini banget sih pertanyaannya, ada nggak?
So far sih belum, masih di Belum batas ya? wajar. Masih wajar-wajar aja ya. Iya. Biasanya ada nanti, mungkin ya one day ya, entah kapan mungkin biasanya suka ada yang, kepo ya. Ada yang kepo Mhm. nih si pewawancaranya biasanya suka nanya hal-hal pribadi, "Udah punya pacar Hubungan pribadi. belum?" Biasanya gitu ya? Iya Ditanyain pernah nggak sih? Ditanyain pernah. kan? "Udah nikah belum? Udah punya Iya. udah punya pasangan belum?" Biasanya gitu ya. Nah itu dijawabnya gimana waktu itu? Kalau itu sih, kalau memang punya, ya bilang punya. Dia Dijawabnya. cuma mau dia cuma mau tahu aja sih Ya, dia tentang cuma mau tahu cara kita menjawabnya, apakah kita nanti mhm, berujung pada curhat atau memang iya. kita menjawab sesuai dengan porsi pertanyaannya, gitu sih intinya. Oke, makasih banyak Mbak Lydia sharing-nya ya. Saya mute lagi nih. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti emang banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, tapi yang terutama nih biasanya tadi pengalaman, kemudian setelah pengalaman biasanya dia mau tahu nih. Biasanya suka, "Coba deskripsikan dong tentang kamu, kamu seperti apa sih orangnya?" Biasanya gitu ya. Atau, "Kemampuan kamu apa aja sih?" Nah, itu yang harus bisa kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan tes wawancara. Jadi jangan sampai pas udah di situ kitanya nggak tahu apa-apa. Nah, itu ya kesempatannya hilang gitu aja gitu ya, sayang aja gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dulu, harus tahu dulu nih kita nih keahliannya apa ya. Saya ini kayaknya pintar ngomong deh. Nah, nanti pas wawancara, "Keahlian kamu apa?" Saya adalah orang yang pandai berkomunikasi," misalnya gitu ya. Nah, itu kan lebih enak tuh kata-katanya tersusun rapi dibandingkan kita, "Apa ya, Bu? Ya pokoknya saya tuh suka ngomong, saya tuh seneng ngomong, tapi gimana ya, Bu?" Nah, gitu kan tidak meyakinkan ya. Nanti akhirnya mereka nggak percaya sama kita, akhirnya, "Duh, kok ini sebenarnya niat nggak sih wawancaranya? Kok jawabannya begini?" Nanti mereka meragukan kita. Kalau sudah meragukan, otomatis mereka pikir 2 kali lagi nih untuk menerima kita sebagai karyawannya, gitu ya. Kemudian biasanya juga ditanya nanti masalah gaji ya, sensitif ya. Kalau untuk masalah gaji teman-teman harus menjawabnya sebisa mungkin, sebijaksana mungkin gitu ya menjawabnya. Misalnya, mengikuti peraturan boleh misalnya, "Nanti gajinya kalau di sini kecil loh, dibandingkan tempat kerja kamu sebelumnya kayaknya gedean di sana deh." Nah, biasanya kayak gitu ya. Sebenarnya mereka cuma mau tahu aja sih, karena kan udah ada ketentuannya kalau untuk masalah gaji udah ada aturannya ya dari perusahaan gitu ya. Mereka cuma mau tahu aja, kita nih matre apa enggak gitu ya. Artinya masuk ke perusahaan ini apa cuma mau gajinya aja atau emang benar-benar mau, mengabdi gitu ya, artinya mau totalitas nih bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya yang pengen cuma gaji aja kan biasanya kelihatan tuh cara bicaranya nanti pas dibilang apalagi pas dibilang, "Kalau di sini lebih kecil." Nah, biasanya langsung raut wajah langsung berubah, "Aduh kecil gimana nih?" Biasanya gitu ya. "Aduh kalau lebih kecil dibandingin kemarin, nyesel banget kemarin resign." Gitu. Takut yang mereka ingin lihat tuh seperti itunya gitu ya, apakah kita nanti menyesal setelah masuk ke perusahaan ini atau enggak gitu, atau misalnya apakah kita menerima nih dengan gaji sekian, kemampuan kita, batasnya sampai A misalnya gitu ya, gaji kita juga disesuaikan dengan sampai A misalnya gitu ya. Misalnya level supervisor, oh gaji supervisor kan sudah ada nih segini aturannya misalnya gitu ya. Nah itu kan nanti mereka juga mau lihat nih cara kita menjawabnya seperti apa gitu ya. Termasuk tadi kalau ditanyain masalah pribadi gitu ya. Ini Mas Imam Syafi'i udah punya pasangan belum? Biasanya gitu. Padahal dia udah baca nih dari CV kita ya. Kalau misalnya udah nikah kan biasanya statusnya menikah gitu ya, udah kelihatan sebetulnya kan dari KTP, dari CV kita. Tapi karena suka ada yang iseng tuh, "Mas Imam udah punya pasangan belum?" Misalnya gitu ya. Jawab sesuai porsinya ya. Misalnya, "Saya sudah punya pasangan, Bu. Kebetulan saya sudah menikah." Nah, udah sampai situ aja, jangan diceritain lagi. Nggak usah diceritain, "Kebetulan istri saya, Bu, cantik sekali, Bu. Dia adalah seorang model." Oh, diceritain panjang lebar, jangan ya. Cukup sampai misalnya, "Ya, Bu, saya sudah menikah. Saya mempunyai pasangan dan saya sudah menikah." Udah sampai situ aja, cukup ya. Jadi jangan melebar kemana mana gitu. Jadi kayak misalnya ditanyain, "Ini, Mas Daniel ini anak keberapa ya?" "Oh, saya," padahal udah ada misalnya kartu keluarga dari kita kan melampirkan juga nih kartu keluarga, udah tahu nih kayaknya, oh Mas Daniel kayaknya anak pertama. Dia mau tahu nih kita jawabnya kayak gimana. Misalnya, "Ya Bu, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara," misalnya gitu. Udah sampai situ aja, jangan diceritain yang lain lagi. Misalnya, "Saya anak pertama dari 2 bersaudara, kebetulan adik saya ini Bu misalnya masih sekolah, jadi saya memang ikut kerja ini mau untuk menopang ekonomi keluarga saya, karena saya harus ada adik masih harus dibiayai, Bu." Nah, gitu ya. Jadi curhat, nah, jangan sampai gitu juga. Jadi teman-teman harus fokus ke pertanyaan yang dikasih sama si pewawancaranya.
gitu ya. Jadi harus dia nanyanya kita berapa bersaudara, ya udah kita tanyain sampai situ. Jangan terlena dan terbuai ya sama misalnya dari anak pertama ya. Biasanya gitu tuh suka ada aja tuh pancingan-pancingan yang sampai akhirnya nanti kita keceplosan gitu ya. Akhirnya kita curhat. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar fokus sama pertanyaannya. Dan jangan lupa nih, ini juga penting. Gesture kita ya pada saat menjawab pertanyaan, cara duduk, cara melihat, apalagi misalnya pas jabat tangan, nah itu juga sama nih nanti dinilai, nanti dilihat sama mereka. Karena mereka itu punya ini ya, punya ilmunya ya. Mereka tahu nih gimana sih caranya menilai kita walaupun baru pertama kali ketemu. Gitu. Jadi nanti pas jabat tangan apakah misalnya kita menjabatnya dengan tegas atau kita misalnya seperti terlihat ragu-ragu, kemudian pada saat menjawab pertanyaan apakah kadang nih kalau grogi nanti pas ada grogi ya, pas grogi kadang-kadang suka lihat ke atas gitu ya, kayak kelihatan banget mikirnya ya nggak, ke atas kadang atau karena malu suka nunduk iya bu, nah gitu juga. Nah perhatikan baik-baik ya, jadi ketika misalnya ditanya perhatikan wajahnya. Kalau emang nggak berani lihat matanya, ya lihat yang lain aja. Pokoknya ngeliat wajahnya gitu ya. Kalau emang nanti grogi, nambah grogi kalau lihat matanya gitu kan. Seolah-olah kan kayaknya, ayo mau jawab apa, belum jawab apa loh gitu ya. Tapi kita harus bisa mengontrol itu ya. Mengontrol dengan apa? Latihan. Latihan yang banyak, latihan ngomong depan cermin. Tatap diri Anda sendiri ya di depan cermin itu. Itu juga sama tuh untuk latihan atau melatih rasa percaya diri kita gitu. Oke? Dicoba ya. Teks wawancara itu banyak banget di internet. Nanti teman-teman bisa cari, coba nih jawab pertanyaannya, pertanyaan gini coba jawabnya nanti seperti apa ya. Biasanya kan suka ada clue-nya juga tuh cara menjawabnya seperti apa. Tapi intinya sih itu ya yang tadi untuk teman-teman perhatikan adalah gesture, cara kita menjawab dan harus fokus sama pertanyaannya. Ya, kemudian harus tahu dulu nih kompetensi kita apa aja sih. Itu intinya ya, karena jangan sampai terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih gitu ya. Sepele menurut kita kayaknya apa sih kok nanyanya gitu. Menurut kita sepele itu pertanyaannya, tapi mereka itu mau tahu cara kita menjawabnya seperti apa dan melihat sudut pandang kita dalam menjawab itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan menyepelekan setiap pertanyaan yang mereka berikan. Jawab dengan seprofesional mungkin gitu ya, sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang kita miliki. Jangan misalnya, "Bu, saya mah ahli dalam mengoperasikan komputer." "Oh, ahli ya? Coba ini ada laptop, coba tolong dong dinyalain gimana nyalanya?" "Aduh gimana ya? Saya nggak ngerti nih Bu." Nah jangan sampai gitu. Itu kan mengada-ngada ya jadinya gitu ya. Jangan sampai juga seperti itu. Jadi kemampuan yang teman-teman miliki yang itu ya memang harus disampaikan gitu. Jangan sampai kita nggak bisa, misalnya kita nggak bisa mengoperasikan komputer, kita malah bilangnya bisa gitu. Pas dites ternyata zonk nanti ya kita akhirnya yang ada, oh kamu tadi bohong ya bilangnya bisa ternyata nggak bisa. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Dan yang penting lagi adalah banyak banget yang pentingnya ya. Ini cara mengkomunikasikannya. Tata bahasanya, cara kita menjawabnya. Kalau lagi grogi, pasti grogi, tapi jangan sampai salah tingkah ya. Misalnya kalau yang cowok biasanya gerak-gerakin kaki sampai mejanya goyang-goyang gitu ya, atau garuk-garuk kepala, atau nih terlihatnya sepele kadang-kadang, oh iya bu gitu ya. Tapi ini menunjukkan loh kalau misalnya tangan kita suka suka mainkan ke hidung ini ya kalau lagi menjawab pertanyaan itu ada indikasi ke arah bohong. Ya, jadi sebisa mungkin coba teman-teman kontrol segala macam yang nanti akan bergerak-bergerak gitu ya ketika ada rasa grogi tersebut harus bisa kontrol gitu ya. Oke, sebenarnya masih banyak banget nih ya yang pengen dibahas tapi waktunya terbatas. Mudah-mudahan teman-teman bisa explore lagi nih dari sumber-sumber yang lain ya. Ini cuma sedikit gambaran aja untuk teman-teman nanti bisa diaplikasikan ketika wawancara gitu ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Ini belum selesai ya pandeminya ya. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya harus tetap diperhatikan. Oke, jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, pakai masker dan juga jangan lupa cuci tangan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.